Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Pratiwi, D3 Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan materi Human Resource Management, yaitu mengenai strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, Human Resource Management. Human Resource Management (HRM) atau manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan karyawan dalam suatu organisasi. HRM ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi dan kinerja individu atau karyawan sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Fungsi utama dari HRM meliputi yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yaitu menarik, memilih, dan menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai. Yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan agar lebih produktif. Yang ketiga itu ada manajemen kinerja, menilai kinerja karyawan untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat itu ada kompensasi dan benefit, yaitu menyusun sistem penghargaan dan gaji yang adil untuk karyawan. Yang kelima itu ada hubungan karyawan. Hubungan karyawan yaitu menjaga hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan serta menyelesaikan masalah yang timbul. Yang keenam yaitu kesejahteraan dan kepuasan karyawan, mengelola kondisi kerja yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Secara keseluruhan, HRM berfungsi pada cara untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah serangkaian langkah yang diambil untuk suatu organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi guna mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini membantu organisasi dalam menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mengoptimalkan sumber daya untuk keberhasilan yang berlanjut. Selanjutnya yaitu proses manajemen strategis umum, terdiri dari beberapa tahap berikut, yaitu yang pertama ada penetapan visi dan misi, menentukan gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Visi memberikan arah dan tujuan jangka panjang, sedangkan misi yaitu menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan bagaimana cara mencapai visi tersebut. Misi menggambarkan nilai-nilai inti dan tujuan dasar yang harus dicapai. Yang kedua yaitu analisis lingkungan, environmental analysis. Analisis eksternal yaitu melakukan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti tren pasar, kondisi ekonomi, perubahan regulasi, dan pesaing. Analisis internal yaitu mengidentifikasi kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weakness organisasi, sumber daya alam, kapabilitas, dan proses internal yang ada. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penentuan tujuan strategis. Setelah memahami kondisi internal dan eksternal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang yang diinginkan yang harus dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang keempat itu ada formalisasi strategi.
Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan penentuan tujuan, organisasi menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa jenis strategi yang dapat dipilih seperti strategi pertumbuhan, yaitu untuk memperluas pasar atau produk, strategi stabilitas untuk mempertahankan posisi pasar yang ada, strategi pengukuran untuk memperbaiki efisiensi atau pengurangan kerugian. Yang kelima ada implementasi strategi. Setelah strategi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi tersebut dalam organisasi. Ini melibatkan alokasi sumber daya, penyesuaian struktur organisasi, dan komunikasi yang efektif agar semua pihak memahami peran mereka dalam mencapai tujuan strategis. Faktor yang penting dalam tahap ini yaitu kepemimpinan. Peran pemimpin yang mengarah dan memberi contoh keterlibatan karyawan, memastikan semua anggota tim memahami strategi yang berkomitmen untuk melaksanakannya. Pengelolaan sumber daya efektif dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dilakukan untuk monitor kemajuan dan efektivitas implementasi strategi. Jika ada ketidaksesuaian antara rencana dan hasil yang dicapai, dilakukan memperbaikan atau menyusun terhadap strategi yang sudah ditetapkan. Evaluasi melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran hasil, dan pengambilan keputusan untuk mengubah atau menyesuaikan strategi. Proses ini berkelanjutan dan harus selalu disesuaikan dengan dinamika internal dan eksternal yang berubah. Selanjutnya ada 8 tahapan proses manajemen strategis. Yang pertama itu ada tahap bertanya, di mana kita sekarang. Yang kedua ada tahap mengukur situasi, melakukan audit internal dan eksternal. Yang ketiga ada menciptakan opsi strategis. Yang keempat ada meninjau opsi strategis. Yang kelima ada membuat pilihan strategis. Yang keenam ada menerjemahkan menjadi sasaran. Yang ketujuh ada menerapkan strategis. Dan yang kedelapan ada meningkatkan kinerja dengan SISDM menggunakan piranti lunak perencana bisnis terkomputerisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi. Ada 3, yaitu yang pertama strategi korporat, yang kedua ada strategi kompetitif, yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi korporat adalah rencana jangka panjang yang dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya secara keseluruhan. Strategi ini menentukan arah perusahaan, termasuk bagaimana mengalokasikan sumber daya, memasuki pasar baru, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada pertumbuhan, yaitu ekspansi bisnis melalui inovasi, akuisisi atau ekspansi geografis. Yang kedua itu ada stabilitas, mempertahankan posisi pasar tanpa perubahan besar. Yang ketiga ada penciutan, yaitu restrukturisasi, penutupan unit bisnis yang tidak menguntungkan. Yang keempat itu ada diversifikasi, yaitu memasuki industri baru yang berhubungan atau tidak berhubungan. Selanjutnya ada strategi kompetitif, yaitu pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan pasar. Strategi ini bertujuan untuk membedakan perusahaan dari pesaing, meningkatkan daya saingnya di industri tertentu. Contohnya yaitu ada menciptakan pasar baru yang belum terjamah kompetisi. Contohnya itu ada Circuit du Soleil. Strategi hibrid menggabungkan diferensiasi dan kepemimpinan biaya secara bersamaan. Contohnya itu ada Toyota dengan mobil berkualitas tinggi tetapi tetap efisien biayanya. Selanjutnya ada strategi fungsional.
Strategi fungsional yaitu pendekatan yang digunakan oleh setiap departemen atau unit fungsional dalam perusahaan untuk mendukung strategi bisnis dan korporat. Strategi ini memastikan bahwa aktivitas di tingkat operasional selaras dengan tujuan keseluruhan operasional. Pentingnya strategi fungsional yaitu memastikan setiap departemen bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional bisnis, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Strategi fungsional harus selaras dengan strategi bisnis dan strategi korporat agar perusahaan dapat tumbuh dan bersaing secara optimal. Selanjutnya yaitu menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang pertama itu ada strategi baru, diawali, diadaptasi, hantarkan. Yang kedua ada kompetensi dalam perilaku karyawan baru. Yang ketiga ada kebijakan dan praktik SDM baru, yaitu program pelatihan dan komunikasi baru, program pengayaan pekerja baru, program kompensasi dan tujuan baru, dan program seleksi, orientasi, dan pemberhentian yang lebih baik. Selanjutnya ada alat-alat manajemen sumber daya manusia strategis. Yang pertama itu ada peta strategis, yaitu sebuah alat perencanaan strategis yang memberikan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada HR Scorecard atau kartu skor SDM, yaitu sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial dan non-finansial terhadap rantai aktivitas peta strategi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang berkebutuhan untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Dan yang ketiga ada papan instrumen digital. Digital dashboard ini memberi manajer grafik dan bagian di atas meja dan juga gambar terkomputerisasi mengenai di mana posisi perusahaan pada semua metrika dan proses kartu skor SDM. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.